Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Pada kali ini saya selaku moderator akan membimbing jalannya PJBL pada kelompok kedua ini yang berjudul Jaringan RT/RW-Net Bandwidth Management. Untuk kelompok dipersilakan menyampaikan. Di sini kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang jaringan RT/RW-Net menggunakan bandwidth management. Di sini akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jaringan RT/RW-Net sering menghadapi ketidakstabilan bandwidth yang dikarenakan penggunaan pengaturan trafik yang kurang tepat, sehingga kami memilih metode bandwidth ini agar pengaturan akses internet menjadi stabil dan merata keseluruhan. Manfaat dari manajemen bandwidth: memastikan pembagian akses internet adil secara merata, tidak ada salah satu user yang mendominasi, serta dengan memahami pembelajaran fitur kuantik ini, kita dapat menyeting akses internet terbagi secara adil dan merata. Tujuan yaitu adalah tujuan yang pertama, tujuan umum, meningkatkan stabilitas dan kualitas manajemen bandwidth agar bisa dibagi secara merata dan efisien. Yang kedua mengkoordinasikan suatu jaringan internet agar jaringan itu tetap stabil dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus meningkatkan penggunaan saran peran untuk bandwidth-nya agar bandwidth itu tetap terbagi secara merata. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi manajemen agar manajemen itu bisa dibagi secara ya. Bisa langsung demo. Nah, itu benar Nah, sini saya berjalan topologinya. Yang pertama yaitu dari nomor pertama ini memiliki sumber internet yang disambungkan ke router mikrotik rumah utama, yaitu disambungkan ke port yang pertama. Lalu yang pertama menggunakan kabelan. Kabelan ini berfungsi untuk menyambungkan koneksi internet atau jaringan. Lalu menambahkan lagi kabelan disambungkan ke X2 atau port 2, disambungkan ke router mikrotik yang pertama atau sumber Q. Lalu dari port X2 ini disambungkan lagi ke router mikrotik yang metode Q3. Nah, di metode ini kita menyeting seperti UFO dan outputnya, jadi menjadi biar akan merata dan adil. Lalu dari kabelan yang ke musuh kita yang jumlah 1 dan 2. Sini kita membatasi BPS-nya itu seperti 2 BPS agar sama rata. Terus tagline kami pada September minggu 1 ini kita persiapan PJBL dan penentuan tema PJBL. implementasinya gimana? Implementasinya gimana? Implementasinya pada Oktober minggu ketiga. Ya, sekarang November minggu ketiga.
rumah bandwidth dengan menggunakan metode filtering. Dan sebelumnya dilihat dari speed test, hasil dari sinyal wifi atau hasil internet tidak stabil, bahkan hampir mencapai dari 80, bahkan dari hampir mencapai 100 Mbps. Dan setelah kita bandwidth dengan menggunakan metode filtering, pas streaming 5 Mbps dan upload download 5 Mbps masing-masing. Di situ terlihat hasil speed test sudah terbukti kalau bandwidth kita bisa berjalan. Kesimpulan, penerapan metode ini menggunakan kunci yang mampu membangun koneksi dengan skala api dan rata, sehingga tidak menggunakan banyak akses yang stabil. Untuk bagian rumah pembagian lebih tidak lebih dan speed lebih konsisten. Untuk konsentrasi konfigurasi dan pengujian dengan baik sehingga positif berhasil mencapai tujuan dalam memahami dan menerapkan manajemen secara efektif menggunakan kelompok. Baik, untuk sesi presentasi saya tutup, akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu guru silakan, saya persilakan. Saya tanya dulu ya. Di sini jaringan nanti jaringan menggunakan jaringan ini dulu. Filtering. Nanti Anda melakukan kegiatan instalasi di jalan Margono. Yo. LTN apa sih LTN? Apa itu LTN? What is? Kan nanti di sini harusnya buka ya. Nah, di rumusan masalah harusnya apa itu LTN, apa itu bandwidth management, apa itu pendekatan filtering, kemudian sudah selesai. Ambil apa itu jalan Margono itu hanya menjelaskan mengenai lokasi objek. Nah sekarang saya yang bertanya di judul awal, apa sih LTN? Kalau setahu saya itu seperti jaringan. Setahu saya itu berarti Anda berasumsi, mendefinisikan sendiri. Pak Iqbal itu orang jahat, Anda mendefinisikan sendiri. Terusnya Anda melakukan penelitian tanya sama satu kelas, itu jahat nggak sih? Nah itu baru Anda bisa menyimpulkan Pak Iqbal itu memang jahat. Ini karena Anda asumsi menurut karena kita dengar Anda pelajari itu apa? Definisi yang tidak bisa ada. Ada nggak sih? Lah, lalu judul awal itu saya dengar. Nah, ini kayak itu. Kemudian ada bukti bahwa Anda melakukan instalasi pemasangan LTN. Apa ada prosedur untuk minta izin kepada Pak RT Pak RW? Lakukan nanti RT-nya. Coba sih kembali ke telur nih Mas. Coba. Ini RT-nya itu apa sih? Itulah dasar teori untuk menyebutkan apa sih? Nah, gitu loh, teri gitu loh. Koneksi antar itu ini gambaran RT 4, RT 5, RT 6 itu jenisnya apa? Gambaran mau tarik router ada di mana? Kabel apakah pakai sinyal? Ada nggak? Pemetaan kamu mapping. Ini ditanya apa sih RT? Berapa RT? Jadi kita punya satu ada satu ISP nyambung ke tetangga. Kita itu
stabil sama-sama dari usaha pertama usaha kedua itu silakan. Jadi kita implementasi NTN Internet ya. Cuma di satu rumah. Cuma optimalisasi ya. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan bandwidth sehingga rata itu dah. Di judulnya tak masuk lah. Dengan melakukan pendekatan ini kan ada sifat ada ya. Itu ngono. Bukti ada konsentrasi. Konsentrasi di sini ada sih di jurusan ada. Itu kamu nggak konsentrasi dulu kan ada mana? Ambil itu bukti karena sombong. Terus saya mau tanya, kami anu dong, kami apa tiang itu dong, karena ya sudah berarti kita membuat jaringan dengan konfigurasi apa caranya optimal bandwidth 100 dioptimalkan sehingga tidak jomplang, gitu dong, ceket gitu kan, atau 60 40 nggak Bayarnya kurang tuh kan, maksudnya ya satu rumah misalnya bayarnya 250 dibagi. Gitu bu, pengen toh adil gitu loh. Ya kak ini disebut berarti. Dan itu nggak masuk disebut. Untuk filternya dari mana? Putar dari mana pertama? Siapkan konsultasi, bukti konsultasi di sana. Masuk rumah tamu. Nah, filternya itu punya siapa? Punya rumah itu atau punya siapa? Punya rumah itu apa? Ya. Itu aja. Apa ya? Ada dokumentasinya. Makanya itu perlu dokumentasi, ya. Dokumentasi alatnya, dokumentasi alatnya, dokumentasi alat, Buktinya. akses poinnya, benar. Nah, itu kan kalau masalahnya dokumentasi alatnya, apa aja yang digunakan itu, terus mereknya apa, spesifikasinya apa, yang router tadi itu, kalian pakai apa? Pakai router mikrotik atau apa? Router mikrotik, nah router mikrotik itu dari mana? Router mikrotik itu dari mana? Punya siapa? Nah, dari sekolah. Tapi nanti sekolah media ya, router mikrotik itu diambil. Ya, terus apa itu di sana? Kalian nggak lakukan itu rumah utama itu rumah siapa? Rumah ini, tapi rumah kalian sendiri. Berarti nggak beli sendiri, nggak untuk nanti apa dilanjutin terus. Kerjaannya nggak cuma PPR. Terus ini kalian melakukan penarikan di rumah siapa aja? Tangga, pakai kabel apa? Pakai kabel mana ada dokumentasi penarikan? Siapa yang melakukan penarikan? Sudah dari sananya. Jadi yang di rumah, jadi sebelumnya itu kondisinya gimana ya rumah tetangga? Kondisinya sudah nyaman dan sudah kita Nyamannya dari mana? dari SD. Oh, dari rumah sendiri. Jadi kabel sudah nyambung ke rumahnya, terus ditambahkan mikrotik aja, terus disetting begini aja. Ya kayak kamu di sekolah atau apa di sini kita pakai
blokir. Apa itu untuk blokir website tertentu. Itu yang ketiga, fitur untuk blokirnya saya mau pakai firewall, pakai filter room, nggak mau pakai terus tambahkan juga manajemen database untuk beberapa aplikasi tertentu. Aplikasi kalau misalkan dia game, misalkan aplikasi FF atau Mobile Legends, dikasih pertama dokumentasi alat, HP, semua spesifikasinya bisa memblokir website tertentu, pakai firewall, aplikasinya yang Free Fire, Mobile Legends, semuanya di sini. Ini saya kasih hasilnya dibuatkan di dalam laporan. Ada aplikasinya juga harus. Nanti presentasi akan baca yang sudah tulisan yang kami utarakan tidak sama. Ya, cuma kalau Konsultasinya itu masalah. iya, konsultasi itu kan harus terlalu pede. Nek pede itu kita tidak apa-apa. Itu yang dimaksud pede. Terus gak iso kalau konsultasi terlalu pede. Jadi belum diri. Kalau misalnya kamu kuliah skripsi langsung ngadep belum diri misalnya. Paham? Maksudnya pede. Ya. Oh, ada gurunya semua ada lengkap ya konsultasi ya dicari gurunya. Jangan alasan sulit. Yang keras, yang keras. Nanti ada kelas konsul satu lagi. Cuma dicari mana hilang. Ya, mana itu smelling video. Oh, terakhir ya. Oh, no air sedang alasan. Itu alasan gak masuk akal. Kamu kayak gitu. Masih ada ya. Jadi kan belum diri kok biasanya ngomong. Ini bukti kayak gini tuh. Jangan sampai hilang. Paham? Ya. Kayak surat cinta saya nggak usah balik ya. Pacarmu buat simpan nomor HP pacarmu buat simpan ini apa buat simpan itu ya. Kalau saya itu sudah kita jangan kan nggak main gitu loh. Logikanya itu semua berdiri sini. CPL. Kamu semester 3 mau masuk perusahaan ya? Dari kayak ini tuh terus perusahaan mana gitu loh ya. Terus tanya lagi, coba kita tolongin lagi mas, yang apa lagi rumah. Dan saya ingin tahu, memang banyak kan misalnya gini, misalnya di rumah itu kan ada internet ya kan, terus bayarnya misalnya 300.000 ya kan, terus kali dibagi 6 ya kan misalnya, berarti supaya murah kan gitu sih tujuannya. Berarti dibagi. Kalau yang satunya ini misalnya berapa? 20 Mbps atau 30 ya, satu rumahmu 30, bagi 10 dia rata-rata. Tapi seandainya misalnya dikasih aku melok di rumahmu, tapi saya ingin 20 Mbps, terus ya apa? Bisa juga, bisa. Iya, bayarnya sih gimana? Menurut kan ya. Terus itu pasti kecepatannya kan juga beda, iya. Ya. Nah, seperti itu kan, ya. Ya sih, jadi saya biasanya kayak gitu, ya dan gitu. Terus sekarang kalau di rumah itu yang misalnya kamu bagi itu sudah punya internet atau belum? Tetangga. Dan sudah ada apa? Bekerja kalau masuk tanah. Sebelumnya kan belum disetting. Ya kok. Sebelumnya belum disetting. Kayak hanya itu belum. Saya di rumahmu berapa Mbps? Saya tanya. 20. Terus standarmu kamu berapa watt yang di sana? 2. Berarti kamu berapa Mbps, tetanggamu berapa? Itu kalau sebelumnya belum disetting. Belum disetting. Ya belum disetting. Dia punya internet atau enggak? Punya. Dan terus, apa kan kalau bagi?
Sebenarnya terus apa? Kan di Shanghai itu setting di SP awalnya itu 20 PS itu masih dia Saya jelasin dulu sebentar. Kamu berapa 20? Iya. Dan kamu kan sering kan ada apa sih? tapi di situ Ya rasanya tujuan PJBL itu apa tulisannya harusnya tetangga yang belum punya internet yang untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas. Ya, nggak tujuan itu PJBL apa tetangga. apa sih internet baru Jelas. buat mengakses akses internet karena Supaya soalnya sebelum di Berbit itu kan misal di tetangga nanti sinyalnya pecah kalau di rumah masih rumah setelah di Berbit terbagi sama rata. tapi sinyalnya kalau dibagi otomatis kan di desa pun kan ada satu. Ya berarti di situ dari tetangga atau rumah yang pertama sama rata. Tanggalnya berapa awalnya? Misalnya Misalnya. sih kayak semua itu beda kayak Langsung saya mencoba BPS. Itu pakai mereknya sama enggak? Misalnya pakai ininya apa namanya? Internet TV ini apa? Sama? Sama, pakai apa? Enggak. Eh? Apa? IndiHome. Terus tahun berapa IndiHome? Gitu. Jadi akhirnya misalnya kamu 20, tanggalmu berapa? 20 terus di sini kami menyanding akar tetangga itu sama teman-temannya kalau rata-rata jadi kayak tangga yang belum punya gitu. Terus sudah punya. Udah kelihatan nih apa? Bingung. Berarti jadi spek 10 BPS 10 BPS. 10. Ya, jadi terus nanti 10 BPS itu kita ambil lagi bisa di-upload atau Enggak, download. maksudnya dibagi dengan tangga yang belum punya gitu kan? Enggak, tangga yang sudah punya sebenarnya. Bisa tak? Misalnya berbayar. Tapi kan dipilihkan. Iya, memang ilegal, saya tahu gitu. Kalau kan bayarnya boleh murah gitu. Enggak, sekiranya saya tahu saya tetangga saya nggak punya menurut sing Tomboni, menurut tapi dia nggak punya internet. Dan ini sudah punya, itu yang saya makanya tadi orang-orang masih bingung karena yang takut. Oh, dibagi supaya lancar itu tadi dari Ya saya cuma dari segi mental kalian aja. Semuanya itu tidak mau kamu cuma pendidikan itu kan cuma cari materi toh. Nah, apalagi kamu dunia industri nanti dipraktekkan. Saya kira ini kamu kan sudah mengajukan judul kan tengah semester kemarin kan. Nah setelah tengah semester kan berarti kamu tinggal langkah-langkah penduduknya apa proses selanjutnya itu ya perlu bimbingan kemudian diuji coba. Sudah diuji coba belum? Berapa kali? Dari coba terus Sekali langsung jadi apa berkali-kali? Nah itu kan perlu dokumen. Ini namanya pembelajaran di situ. Lama kamu langsung ditunjukkan hasilnya tanpa sebuah proses. Kamu tidak paham juga nantinya. Kadang-kadang hasilnya itu apa hasil yang benar apa yang salah. Hasil itu bisa terjadi karena kamu sudah berulang-ulang kali mencoba gitu loh. Sehingga kalau ada pertanyaan apapun itu bisa dijawab karena sudah melakukan sendiri. Seringkali kalau kamu ditanya bapak ibu guru bingung karena kamu tidak melakukan sebuah uji coba tadi. Sebenarnya kan proyek ini. Nah proyek itu sudah punya landasan teori dari kelas 1 tahun ditambah karena tahun ini 3 semester kemudian ada pembelajaran produktif. Nah sekarang tinggal mau menerapkan itu loh. Nah kamu cari lahan di wilayahmu sendiri. Nah itu kan berarti kamu punya kesempatan banyak untuk ngambil di sisi manfaat ilmu yang saya dapatkan di sekolah bermanfaat enggak untuk di masyarakat. Tapi kalau misalnya sampai ilegal dan sebagainya, yang saya coba seperti itu, gitu loh ya. Jadi sebuah kemanfaatan ilmu itu kalau kamu mendapatkan teori praktek yang benar, teori praktek benar, tapi kamu nggak pernah nyoba, ya udah semua doain. Sing pinter tetap belum deh, padahal ilmunya kamu sudah dikasih prakteknya, kamu nggak belum terima. Terus apa selanjutnya? Jadi mentalnya itu sekolah mencari ilmu, ilmunya bermanfaat.
dirinya sendiri. Lah kalau paham, ngerti, bisa sesuai dengan tujuan tadi, meningkatkan kualitas stabilitas koneksi. Jadi selama ini pemahaman saya di kampungmu itu nggak stabil, kualitasnya rendah. Karena kamu anak TKJ yang punya ilmu bagus, sehingga bisa masalah-masalah di kampungmu itu teratasi dengan keahlian kamu. Wah, itu hebat itu sebenarnya. Jadi hal yang kecil aja. Kenapa saya waktunya kok sering internetnya kok sering nggak bisa dipakai? Kamu bisa ngatasi hal sekecil itu aja. Jadi nggak kamu sekolah cuma apa ya, kayak robotik tok, tapi jiwanya tidak menyatu. Ya. Jadi kesempatan kalian di kelas itu digunakan sebaik-baiknya untuk selektura, untuk jurusan. Jadi yang sedangnya sudah masuk. Yang masuk aja bukan banyak kelemahannya, tapi sih nggak masuk. Sekali lagi anak-anak itu mental. Kalau mentalnya bagus ya menerima apapun itu ya enak. Maka yang saya nggak paham ditanyakan. Ya nama sekolah cari ilmu, jadi guru-gurunya ini bidangnya ilmu. Ya kamu tanya, kalau konsultasi sekali itu habis itu kamu habis konsultasi kamu kerjakan. Setelah itu kan yang lagi kamu nggak datang lagi pembimbingnya yang mandek di situ tetap aja nggak berbeda. Ya itu aja pada saya. Saya lagi mentalnya dirubah bagaimana kamu sekolah itu bukan sekedar awak itu sing teko ya, tapi jiwanya bagaimana saya yang dari berangkat ke sekolah nggak ngerti apa-apa, pulang itu sudah harus membawa ilmu kemanfaatan. Itu setiap hari seperti itu, bayangkan. Kamu sepertinya tambah pakai tak ilmu yang dulu belum bisa. Itu aja ya tambahnya. Ya Bu. Sebentar ya. Tapi kamu saya agak kurang paham ini. Q sama Q3 ya. Itu berarti maksudnya setiap orang yang ada di sekitar rumahmu kecepatan internetnya itu nanti kamu batasi gitu supaya merata. Mirip kayak berarti manipulasi gitu ya. Karena kan misalnya nih kalian berarti mau muter-muter untuk kalian sendiri sampai misalnya 50 Mbps sampai cuma disisain 55 gitu bisa berarti kan. Misalkan ya berarti kalau misalnya mau biar kalian doang yang kecengangannya di terlambat gimana? Bisa, berarti bisa. Bisa enggak? Mungkin jelas terlihat dari kualitas internet dan internet. Enggak maksudnya berarti bisa kan kalau seperti itu. Bisa kamu bener apa salah? Celah yang seperti itu memang agak menakutkan ya. Kayak mungkin enggak. Terus kalau saya cuma mau bertanya kenapa di sini ada tulisannya kayak tujuan umum sama khusus, kenapa enggak langsung tujuan aja? Karena saya rasa kayaknya sama aja, intinya kan tujuan gitu ya, enggak ada umum, enggak ada khusus, jadi enggak masalah. Untuk perumusan masalahnya itu langsung nomor 2 sama 3 aja, nggak perlu kayak apa itu bandwidth management, karena kan di sini adalah kamu nyari masalah gitu kan, kayak bukan mencari pengertiannya bandwidth itu apa gitu. Ini tadi kayaknya ada di RAB-nya, kenapa komportamennya itu dikosongin? Serisi, jangan dikosongin ya. Sama. Oh ini rangkaian kegiatan. Masalahnya yang di flowchart ini kan tulisannya rangkaian kegiatan analisa bandwidth-nya. Berarti yang saya tangkap di sini adalah flowchart-nya itu tentang kamu menganalisa kamu dapatnya apa aja, mulai dari pertama, dari pemasangan atau apa gitu. Cuman di sini tulisan mulai memilih kelompok, berarti bukan kegiatan analisanya ya, berarti kegiatan goalnya ini kan diperhatikan. Sebenarnya agak kepo sih, ini nulis laporan gini tuh ada template-nya, sudah ada template-nya atau kalian memang dibebaskan terus nyari template sendiri-sendiri? Pakai template pas kelas
Ini juga tidak realisasi ini kan saya Baik, sekian sesi presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.